aktifnya saya dibatasi oleh kotak-kotak itu. Yang saya cari adalah kebenaran. Dari manapun datangnya, dari siapapun dia, dari orang yang sangat diremehkan sekalipun, dari madhab yang disesatkan sekalipun, sepanjang yang menyesatkan itu masih orang yang belum jaminan pasti benar. Ya, orang kalau tidak jaminan pasti benar menyesatkan orang, bisa jadi yang disesatkan itu tidak sesat. Bisa jadi yang menyesatkan itu justru yang sesat. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak gitu loh. Karena kesimpulannya tidak ada jaminan benarnya. Nah, dan saya sering kali mendapatkan hal-hal seperti itu. Pada saat saya belajar Mu'tazilah, saya dikucilkan oleh teman-teman di Asy'ariyah. Pada saat saya belajar tentang Amr baina Amroin, saya dicurigai sudah murtad dari komunitasnya. Biasa seperti itu. Karena mungkin mereka belum merasakan sih keindahan di dalam safari seperti itu. Dan saya nggak mau deh. Saya menyadari bahwa Tuhan Allah memerintahkan saya untuk mencari kebenaran yang sempurna, yang lebih sempurna, yang lebih ideal. Kalau saya hanya dibatasi oleh kotak-kotak itu, apalagi di sana ada bentuk ananiahnya, fanatisme, asobiyah, egoisme komunitas, egoisme madhab, bahkan egoisme agama, itu sangat membatasi gerak saya untuk keluar dari tempurung itu. Ya, tempurung egoisme komunitas, tempurung egoisme agama. Apapun namanya, kalau itu bisa saya pahami benar, saya bisa diyakinkan atas kebenarannya, apapun. Karena Tuhan Allah memerintahkan, taatilah kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang saya yakini. Ya, keyakinan saya bisa berubah, sangat bisa. Pada saat saya mendapatkan informasi yang lebih update, yang lebih baru, yang lebih sempurna, yang lebih bermutu, dan ternyata keyakinan saya ditumbangkan oleh keyakinan yang baru yang lebih bermutu, saya harus berani pindah kepada keyakinan yang lebih baru. Dari manapun keyakinan itu datangnya. Karena esensi lebih penting ketimbang predikat-predikat. Kebenaran itu lebih penting ketimbang nama-nama kebenaran. Itu antara lain pengaruh. Ya, itu terkait juga dengan banyak hal ya, bukan hanya dari belajar tentang Mu'tazilah, tidak. Dan singkat cerita, hingga detik ini saya lebih banyak dipengaruhi oleh bentuk sistem pemikiran yang ketiga, ya, yaitu Amr baina Amroin, yang menjelaskan di sana bahwa kita ini ada bentuk keterpaksaannya, tapi juga sekaligus ada bentuk kebebasannya, tanpa mengurangi pemahaman kita terhadap ma'rifah kepada Allah, tanpa mengurangi kesempurnaan Allah. Ya, dari madhab pemikiran Amr baina Amroin itu, yang saya yakin itu belum termasyarakatkan di masyarakat kita, karena maksudnya masyarakat kita itu masyarakat yang sempat saya berinteraksi ya. Ya, saya pernah berinteraksi terkait masalah ini itu ya dari Denpasar hingga Bandung, Bogor, Jakarta, beberapa di luar Jawa. Tapi rasa-rasanya memang kalimat nama dari simbol ini saja masih jarang didengar di masyarakat, yaitu tentang Amr baina Amroin. Kalau tentang Qadiriyah atau Jabariyah, Mu'tazilah, itu kayaknya buku-bukunya juga sudah banyak pada kenal, apalagi orang seperti Mbak Umi ya, yang mahasiswi kalau saya tidak salah. Informasinya belum update Mbak, maaf ya. Mau menilai juga dia akhirnya. Ya kalau sekarang sudah lulus ya berarti mantan mahasiswi deh. Itu kira-kira. Dan saya sudah menghabiskan waktu banyak, tapi ini penting
paling tidak menurut saya ini penting untuk dibagi pengalamannya, dibagi aroma fenomena-fenomenanya gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi seandainya tidak ada manfaatnya juga nggak apa-apa. Mau diambil monggo, tidak diambil juga monggo. Itu bagian dari kemerdekaan Anda gitu ya. Saya juga punya kemerdekaan untuk berbuat yang bisa sebisa mungkin mendatangkan manfaat ya. Tetapi apakah hasilnya pasti mendatangkan manfaat? Wah, tidak tahu. Itu banyak sekali nanti sebab-sebab yang mempengaruhinya. Jadi kita ke orientasi ikhtiar saja, apapun hasilnya. Jadi tidak orientasi hasil. Ya, kita sharing ya. Mau diambil monggo, tidak diambil juga nggak ada masalah. Toh itu tanggung jawabnya tidak pada kita, tapi tidak pada saya, pada Anda. Saya punya kewajiban untuk bagaimana sharing ini sebaik-baiknya. Nah, Anda, monggo. Anda mau bersikap sebaik-baiknya atau tidak seperti itu, itu kan akibat logisnya juga ada pada Anda, bukan ada pada saya, toh. Ya, yang akibat logis yang harus saya terima adalah hal-hal yang sebab-sebabnya sudah saya ambil. Saya harus tanggung jawab terhadap akibat logisnya, itu. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Apapun yang terjadi tidak ada masalah. Saya mundur dulu, Bos. Ya, baik, Wo. Mau break dulu? Ikut aja. Apa kita mau lanjut terus? Karena tadi sempat kepotong kurang lebih 30 menit. Boleh, saya ikut aja deh. Oke, kita lanjut terus ya, Wo ya. Karena di sini telepon juga kayaknya sudah mulai masuk. Boleh. Oke, Anda bisa kita kirimkan atau langsung telepon aja deh 398 35 900. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Wah, sepertinya terputus nih, Wo. Ya, sekali lagi teleponnya di 398 35 905. Dan untuk SMS mudah-mudahan kita masih cukup waktu ya, Wo ya. Yuk. Ya, dan tadi sempat si Wo singgung bahwa kita bisa memberikan suatu kebebasan memilih apa yang kita kehendaki ya, Wo ya. Baik, dan sekali lagi ada Letodian di 398 35 905. Kita masih buka, silakan ada telepon kembali. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Mas? Rohmat Setia. Mas Rohmat, bisa dikecilkan radionya? Iya. Oke, Mas Rohmat silakan. Langsung dengan Siwo. Yuk. Mau sharing. Yuk. Apa yang digariskan oleh Allah yang ada di telapak garis tangan dan telapak garis kaki. Saya menjadi takut benar sama kehidupan ini ya. Gitu aja sih. Terus terima kasih. dipertanyakan apanya Yang ya? dipertanyakan apa, Mas Rohman? Yang dipertanyakan? Ya, tentang kepercayaan dalam agama ini, kehidupan ini. Mungkin maaf Mas Rohman, konkretnya? Belum jelas. Belum jelas. Ya. Ya, setiap insan itu kan ada kodrat dan takdirnya. Ya, tadi waktu pertama itu. Ya, tolong jelaskan ya. Sering Siwo. Oke, baik Mas. Antara garis tangan dan telapak kaki itu. Oke, Mas Terima Rohman. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Siwo mungkin sudah mendapat gambaran tentang Belum. pertanyaan? Belum. Di sini Mas Rohman bertanyakan tentang garis tangan dan garis kaki, tentang kodrat yang sudah digariskan Allah pada manusia, Bu. Tentang garis tangan dan Garis kaki, ini saya juga baru dengar. Garis nih, Bu. kaki. Iya, Bu. Monggo, Bu. Saya juga baru dengar, mudah-mudahan menjadi satu wacana yang baru untuk kita semua. Terima kasih Mas Rahmat. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya kurang mampu untuk menangkap apa maksud penjenengan. Jadi saya ikut sekedar apa yang bisa saya pahami aja ya. Jadi sebelumnya mohon maaf. Yang apakah yang dimaksud dengan garis tangan? Tadi ditambahi sama Mas Mike, ini ada garis kaki.
Saya pikir betul. garis nasib tadi itu sayup-sayup dengar gitu. Saya juga jangan salah karena tadi suaranya memang agak-agak Nah, kurang. iya, garis nasib apa garis kaki? Masuk garis Saya juga kaki. ada garis kaki, ada garis tangan, Bo. Monggo, Bo, silakan, Bo. Ya. Sebelum itu saya ingin cerita lagi saja ya. Iya deh, cerita aja deh. Saya pernah mengalami banyak stres ya. Maksudnya bukan stresnya ala bahasa sosial, bukan. Stres dalam rangka perjalanan kepribadian ya. Perjalanan keyakinan, perjalanan pencarian ya. Jadi ada ketegangan itu yang saya maksud stres ya. Bukan stres dalam bahasa masyarakat itu, bukan. Dan saya sering mengalami itu. Mungkin hal tersebut juga bisa jadi itu terjadi pada Mas Rahmat gitu. Tapi stres yang seperti itu saya menangkap banyak sekali keindahannya. Jadi kadang-kadang kita ini tegang, kadang bingung, kadang ragu, kadang campur aduk, bolak-balik gitu ya. Ini gimana sih? Kok begini sih? Dan beberapa kali saya pernah mengalami harus kembali ke nol gitu ya. Harus kembali ke nol. Aduh. Jadi selama ini yang saya bangun, pemikiran, pemahaman, keyakinan, harus saya nolkan kembali. Saya harus mulai lagi merangkak lagi dari bawah. Misalnya seperti itu. Beberapa kali itu saya alami ya. Di awal-awal cukup berat. Pada saat setelah saya menyatakan diri masuk Islam itu berat. Lebih berat dibandingkan pada saat saya harus memilih agama mana. Karena saya punya latar belakang dimasukkan menjadi Muslim. Tapi bukan saya dengan sengaja, dengan agak istilahnya lebih profesional untuk masuk sendiri, tidak. Saya menjadi Muslim karena dimasukkan oleh orang tua, lingkungan, masyarakat, sekolah, teman, dan lain-lain. Baru kemudian, iya nih, ini siapa yang menghendaki saya jadi Muslim? Ternyata bukan saya sendiri, ternyata lingkungan saya. Setelah saya masuk, lah di situ ada stres baru yang lebih tinggi dibandingkan pertanyaan kenapa saya Muslim. Ya. Karena ternyata setelah saya masuk Islam, saya serius. Masuk Islam bukan main-main gitu ya. Maksudnya itu berdasarkan komparasi, berdasarkan pertimbangan, berdasarkan argumentasi dan seterusnya. Setelah masuk tambah stres. Kenapa? Islam sebegitu banyak macamnya yang harus saya pelajari. Ada Islam A, Islam B, Islam C, Islam Z. Mana yang harus saya ikuti? Saya malah jadi bingung. Jadi kadang-kadang tegang gitu ya. Bagaimana kalau problem ini saya masih di dalamnya dan waktu saya habis misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Lama itu berjalan sampai kepada sebuah status tertentu yang saya mendapatkan sebuah formula sehingga itu bisa lebih menenteramkan diri saya di dalam meneruskan perjalanan itu. Kaidah itu berbunyi begini. Setiap saat saya harus selalu yakin sekaligus dalam keraguan. Saya tidak bisa ragu terus, tidak bisa. Saya harus selalu punya keyakinan, tetapi bersamaan itu juga saya harus punya keraguan. Kontradiktif kan? Oh enggak, kalau dikomentari nanti enggak kontradiktif. Yaitu begini, bahwa setiap saat saya harus punya keyakinan. Keyakinan yang mana? Keyakinan yang berdasarkan pemahaman-pemahaman, hujah-hujah, ilah-ilah, argumentasi-argumentasi yang sudah saya pahami dan saya simpulkan menurut pandangan pemahaman saya itu benar dan saya yakini inilah yang benar. Tetapi
harus memberikan ruang meragukan keyakinan saya ini bahwa ada keyakinan yang lebih tinggi, ada kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang saya belum tahu. Tetapi kewajiban saya detik ini adalah tunduk taat di bawah kebenaran dan keyakinan yang saya pada saat itu punyai. Nah, nanti banyak juga kanan kirinya itu pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Kalau ternyata yang saya anggap benar ini ternyata masih salah gimana? Kalau ternyata yang saya yakini benar ini justru sesat gimana? Misalnya, ya kemudian ada proses sampai akhirnya bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kesalahan orang belajar yang tidak disengaja salah itu pada esensinya adalah baik. Nah, nanti ada istilah jahil itu yang ada jahil yang disengaja, ada jahil yang tidak disengaja, ada sesat yang disengaja, ada sesat yang tidak disengaja. Ya, tetapi kemudian nanti ditumpangi lagi dengan formula baru, yaitu kita ini diwajibkan untuk berikhtiar sebaik-baiknya, tapi tidak diukur dari hasil-hasilnya. Nah, yang sering kita sharingkan di sini bahwa saya lama sekali terjebak kepada orientasi hasil, bukan orientasi ikhtiar. Orientasinya orientasi produk, bukan orientasi proses. Pada saat saya merubah pola dan cara berpikir saya, menjadi jauh lebih indah kehidupan ini, meskipun tetap dengan segala problema perjalanan, pencarian, perkembangan, tetapi tetap di dalam keindahan, karena tak lagi terjebak kepada apa yang terjadi dan apa yang bisa saya hasilkan. Tidak, tetapi apa yang saya ikhtiarkan. Ya, saya dinilai oleh ikhtiar saya, bukan oleh hasil-hasilnya. Sayangnya saya terlalu lama dilingkupi, dinaungi oleh iklim orientasi hasil itu. Sehingga kita menilai diri kita dari hasil-hasilnya, bukan dari ikhtiar-ikhtiarnya. Sampai bila perlu kalau sekolah, ya agar nilainya baik, nyontek bila perlu. Yang penting hasilnya baik. Tapi setelah mempunyai kaidah itu, buat apa nyontek, buat apa nilainya baik kalau ikhtiarnya salah. Ya nanti kan bisa beli jasa, joki dan sebagainya. Ya, bila perlu PR-PR anak-anak kita itu kita kerjakan semua biar anak kita nilainya baik. Ya, tapi menyalahi proses. Ya begitulah. Nah, saya bisa lebih enjoy, saya bisa lebih tentram, saya bisa lebih tenang. Itu setelah pola pikir saya rubah dari orientasi hasil menjadi orientasi ikhtiar. Pada saat kita berikhtiar, tetapi dalam ikhtiar itu ada bentuk kesalahan, bahkan apabila ada bentuk kesesatan di situ, tetapi kita tidak tahu, kita tidak pernah menyengaja untuk ke situ. Saya berani memutuskan untuk diri saya bahwa kesalahan di dalam ikhtiar yang tidak disengaja itu baik, karena itu adalah proses. Kalau di dalam istilah motivasi itu ada, kita jangan takut gagal. Tidak ada lagi itu dalam diri saya. Saya tidak pernah gagal. Dinilai gagal pada saat kita orientasi hasil. Setelah saya rubah, sepanjang saya serius dalam ikhtiar, tidak ada nilai kegagalan sama sekali. Tidak ada itu kegagalan. Kegagalan itu adanya di proses, bukan di produk, bukan di hasil. Kegagalan itu di ikhtiar, bukan di kejadian-kejadian. Apa kewajiban saya untuk berproses dengan baik? Taatilah kebenaran yang dipahami sekarang. Kalau ternyata yang ditaati kebenarannya itu ternyata salah, itu di luar kemampuan saya. Dan tidak mungkin dalam posisi itu saya akan disanksi oleh Allah yang Maha Bijak. Anak saya saja belajar matematika salah itu, tapi dia cara belajarnya baik, disiplin belajarnya baik, ikhtiar belajarnya baik, tapi masih salah
Tidak bisa kemudian kita kita marahi. Tidak boleh. Dia itu butuhnya bukan butuh marah, butuh bimbingan, bukan malah didenda atau dimarahi atau disangsi. Jadi ada orang yang salah itu perlu disangsi, ada yang orang salah perlu dibimbing. Beda. Kita membedakannya dari mana? Dari proses ikhtiarnya. Kalau kesalahan itu ada unsur kesengajaan, itu butuh sanksi. Kalau kesalahannya itu karena di luar kemampuan diri kita, tidak ada unsur kesengajaan, itu butuh bimbingan, bukan butuh sanksi. Tapi kalau kita hanya sekedar orientasi hasil, oh dia salah, aduh, kasihan deh. Nah, misalnya seperti itu. Sampai kemudian ada sebuah formula baru lagi setelah itu, bahwa siapapun orang yang mencari kebenaran, memproses dirinya lebih sempurna, lebih baik lagi, mustahil Allah tidak membantu, mustahil Tuhan tidak membantu dengan faktor-faktor yang kita tidak tahu. Karena yang memerintahkan kita untuk semakin menyempurnakan diri itu adalah perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah itu, jangan khawatir kita tersesat. Tidak mungkin. Sehingga saya punya kaidah yang kemudian bahwa orang yang mencari kebenaran dengan tulus, ya, bukan karena egoisme, prestise dan sebagainya. Dia tulus karena dia ingin menghamba kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran. Dia mencari kebenaran itu, mustahil orang itu tersesat. Kalau orang seperti itu tersesat, Tuhan turun. Tuhan berarti tidak berfungsi sebagai Tuhan. Sampai seperti itu. Ya, dalam itu formula-formula itu kemudian menjadi obat bagi perjalanan saya, bisa lebih tentram, bisa lebih enjoy, bisa lebih kalem, bisa lebih cool, gitu. Apapun yang terjadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf kalau saya salah menangkap kesan terhadap Mas Rahmat. Saya men-sharingkan pengalaman karena saya menangkap kesan tertentu pada diri Mas Rahmat. Tapi saya bisa salah tangkap, logis ya. Ya dimaklumi aja deh. Itu kira-kira Mas. Dan masalah garis tangan, itu istilah-istilah itu kita harus hati-hati. Garis tangan itu bisa difahami benar, bisa difahami salah. Kalau kita memahami, menurut saya, kemudian terkait di situ ada takdir yang definite, kita posisikan pada takdir definite, kemudian pada takdir yang non-definite, kita posisikan sebagai takdir non-definite. Di situ kita mempunyai hukum keterpaksaan dan kebebasan kita, dan kita hanya bertanggung jawab terhadap saham-saham sebab yang kita bikin. Kita tidak pernah menanggung beban saham orang lain. Ya, maka ya problem perjalanan ini akan tetap ada, tetapi kita akan selalu bisa lebih indah bahasanya, bisa lebih enjoy, lebih cool dan itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap mutu kewaspadaan niat kita dan mutu bahasa teknisnya, mutu keikhlasan kita. Itu sangat membantu. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sumbangkan khususnya buat Mas Rahmat. Stres yang indah, ada keraguan yang berkah, ada kebingungan yang mempesona. Itulah proses menuju kesejatian diri. Saya kembali ke bos Mike. Baik, Wo, terima kasih dan mudah-mudahan tadi Mas Rahmat juga cukup cukup lebih keras bisa. Dong. Ya, cukup bisa mencerna dengan apa yang sudah dijelaskan oleh si Wo, karena pertanyaan juga tadi masih agak-agak samar ya, Wo ya. Dan Wo, gak kerasa tinggal 10 menit lagi nih, Wo. Kita mau lanjut membaca SMS atau mau terima telepon berikutnya saja? Iya, saya ikut aja. Ikut aja, kita terima telepon aja nih, Wo ya, karena tadi telepon antriannya cukup panjang ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Mas? Saya dengan Mini. Bisa dikecilkan radionya di belakang, Mas? Sebentar. Oke. Yuk lanjut, Mas Ya. Eko Taman Mini. Mas Eko. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya, mau sharingnya Siwa mengenai tafakur, tafakur, terus tadabbur, Yuk. yang terakhir tadabur. Ya. Nah,
bagaimana merangkai atau koneksitas ketiganya atau perangkaiannya Siwo. Mohon sharingnya Siwo. Terima kasih Siwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko Taman Mini sudah cukup, Wo, tadi, Wo? Ya, bisa. Oke, monggo, Wo, silakan. Atau Mas Mike mau coba dulu merangkai kata? Monggo, Siwo yang lebih pas untuk merangkai katanya, Wo. Kalau gitu nanti berproses menuju ke jati diri bersama Mike Merun lagi, Wo. Asik dong. Tukeran kalau gitu, Wo, ya. Masih kau di Taman Mini, terima kasih. Apakah tafakur, tadzakur, dan tadabbur? Bagaimana keterkaitan antara ketiganya? Aduh, harus masuk ke bahasa teknis nih, Mas, kayaknya. Ya, kita coba dengan bahasa yang sederhana, meskipun tidak mengurangi esensinya, sebatas yang tentu sepanjang kefahaman saya. Tafakur dari kata fikir, tadakur dari kata zikir. Nah, kalau tadabbur begini. Nanti ada lagi ya, kalau biasanya di malam Ramadan itu kan sangat dianjurkan untuk tadarus. Awal mula tadarus ya. Saling terkait itu. Tadabbur itu akar katanya adalah ibroh. Tadabbur itu mengambil ibroh. Tadabbur itu mengambil jadi mengambil contoh-contoh yang baik terhadap yang ditadabburi itu. Ya, saya dulukan karena hubungannya tidak spesifik sebagaimana antara tafakur dengan tadzakur. Kalau kita belajar sejarah, nah, kita tambah fokusnya dengan fokus tadabbur. Jangan kita belajar sejarah dalam rangka kita menghafal jalan ceritanya saja. Nah, yaitu biasa disebut pelajaran sejarah. Kita belajar sejarah begitu. Tetapi kalau kita tambah powernya dengan tadabbur, kita ambil mana yang harus saya contoh dan mana yang harus saya buang sebagai tidak boleh saya contoh. Nah, misalnya seperti itu. Ada sebuah kisah, ada seseorang yang bernama Muhammad yang diberi gelar Nabi dan Rasul. Pernah ada kisah dalam sebuah fragmen episode hayatnya, beliau pernah diludahi mukanya oleh orang yang ingin diselamatkan dunia dan akhiratnya. Anehnya, sang manusia terpuji ini dengan segala kebijakan dan ngemongnya, tetapi orang yang diemong dan ingin diselamatkannya justru meludahi mukanya. Tetapi sang Muhammad ini menerima perlakuan itu dengan tersenyum. Oh, ini ada sebuah kisah di dalam sejarah. Ya, kalau sepanjang kita tahu kisah itu, kemudian tidak kita tadabburi, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali memahami kisahnya. Tapi coba kalau kita tadabburi, kalau seandainya saya seorang bapak atau saya seorang ibu yang dengan sebegitu mengeluarkan energi, mengeluarkan kasih sayangnya untuk anaknya demi kebaikan anaknya sepanjang kemampuan orang tua itu, tapi entah pengaruh dari mana tiba-tiba anak itu melempar sandal ke kita. Bayangkan, baru anak dikasih tahu membantah saja, kalau kita tidak hati-hati kita sakit hati kita. Kau tidak mampu mendudukkan dirimu, wahai anakku. Seberapa lama, seberapa besar ibumu itu memikirkan kebaikanmu, tetapi engkau karena dengan segala kekerdilan ilmumu,
engkau berbuat begitu kepada ibumu? Misalnya seperti itu ya. Sakit hati kalau kita tidak hati-hati mengatur diri. Itu baru kita kasih nasihat, dia nggak gubris nasihat kita. Kita sudah sakit hati. Apalagi pas kita mencurahkan kasih sayang kepadanya, kita berikan apa yang bisa membuat dia menjadi orang yang benar, orang yang baik. Tiba-tiba dia malah melempar sandal ke kita. Orang tua mana yang mampu menahan emosinya, misalnya begitu. Tapi orang yang sadar terhadap diri, dia akan lebih bisa untuk mensikapi. Itu baru dilempar sandal. Kalau tiba-tiba anak yang sedang kita nasihati itu, dia malah mempelototi di depan wajah kita. Ini anak durhaka. Ya. Padahal bisa jadi nasihat kita belum tentu benar. Kita saja memahami benar karena melihat perspektif anak dari perspektif subjektivitas kita sendiri sebagai orang tua. Kita tidak tepos liro, kita tidak menepake diri terhadap dia. Seandainya saya jadi dia, apakah nasihat saya seperti ini pas untuk dia? Orang tua yang egois hanya melihat dari perspektif dirinya saja, tidak melihat dari perspektif bagaimana kalau dia jadi dia sebagai anak. Bagaimana kalau kita sudah berlaku bijak, penuh dengan bagaimana memanage agar saya selalu mencurahkan kasih sayang demi anak-anak. Tiba-tiba anak yang kita kasihi, kita nasihati baik-baik, dia marah, kemudian dia menampar pipi kita sebagai bapak atau ibunya. Apa yang terjadi kira-kira? Coba kau dulu tidak tahu apa ini. Saya tahu kau begitu waktu bayi, kau sudah tak bikin mati. Enggak, itu contoh jelek ya. Tapi kalau orang emosinya di-loss, bahaya, bisa seperti itu. Dan seterusnya. Tapi aneh ini, dalam cerita ini ada manusia yang luar biasa, derajat tinggi kepribadiannya, begitu concernnya terhadap bagaimana orang lain itu bisa selamat. Selamat yang esensi, bukan sekedar selamat ekonomi dan selamat sosialnya, tapi selamat jiwa dirinya, dunia dan akhiratnya. Tiba-tiba dia meludahi wajahnya. Tapi kok bisa ya? Kok dia malah tersenyum yang diludahi? Ini tenaga apa? Ini kekuatan apa? Ini kepribadian apa bisa seperti ini? Ini orang apa sih? Dia sudah mencurahkan segalanya demi perbaikan dia. Dia malah meludahi muka. Coba kalau ada seorang ustadz, dia sedang memberikan nasihat-nasihat, kemudian kita maju, kita ludahi mukanya. Apa kira-kira yang terjadi? Tapi ada sebuah contoh di dalam kisah sejarah. Seorang Muhammad Rasulullah diludahi mukanya tapi tersenyum. Kok bisa? Ini kekuatan apa? Kalau kita tadabbur ke situ, kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sangat dahsyat. Ini power yang luar biasa dahsyatnya, sehingga rata-rata manusia tidak akan mungkin punya power seperti itu. Dia diludahi mukanya oleh orang yang ingin diselamatkannya, tapi dia masih bisa tersenyum. Ini kekuatan apa ini? Ini lebih dari Superman, lebih dari Robin Hood, lebih dari apa ya? Ya, ini ada background yang luar biasa, yaitu background yang maha pengasih dan penyayang. Tapi kalau kita tidak tadaburi, ya kita cuma tahu aja cerita itu. Selesai. Ceritanya begini loh, saya udah baca cerita itu, saya hafal cerita itu, tapi tidak pernah mampu mengambil esensi kenapa kisah itu terjadi dan kemudian diteladani. Ya, kira-kira seperti itu terkait dengan tadabbur. Tadabbur, ya. Nah, sekarang saya mau berpindah ke masalah tafakkur dan tadzakur.
Tafakur itu menggunakan sarana, yaitu sarana spiritual kita yang kemudian mekanismenya melalui otak. Nah, itu terkait dengan berpikir. Orang yang berpikir dengan kaidah-kaidah tertentu, dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan metode dan cara-cara tertentu, dia disebut dengan tafakur. Nah, apakah setiap berpikir tafakur? Bukan. Berpikir itu macam-macam, bisa berpikir baik, bisa berpikir buruk, bisa berpikir ngawur, bisa berpikir sembarang, bisa berpikir tertib. Nah, tafakur itu berpikir tetapi mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun tertentunya. Tujuannya, niatnya, metodenya. Nah, itu ada. Sehingga ini disebut tafakur. Jadi tafakur itu berpikir tingkat tertentu yang memenuhi syarat-syaratnya, disebut tafakur. Kalau tadzakur itu basicnya adalah spiritual. Tadzakur basicnya spiritual. Dalam rangka memperjalankan spiritual itu kepada kesempurnaan yang lebih tinggi menuju Tuhan, menuju Allah, dengan sarana-sarana yang bermacam ragam. Tafakur bisa salah satu sarana di dalam tadzakur. Tapi maaf ya, ini bahasa teknis ya, bukan bahasa masyarakat. Kalau bahasa masyarakat kan tadzakur kata zikir. Zikir itu mengucapkan kalimat suci berulang-ulang, gitu kan? Yang mungkin identik dengan sesuatu yang disebut wirid. Ya, tapi kalau kita masuk ke bahasa yang teknis, oh kayaknya jauh berbeda mutunya dibandingkan dengan sekedar bahasa yang terlanjur beredar di masyarakat tentang apakah berpikir, apakah tafakur, dan apakah zikir, dan apakah tafakur. Jauh lebih serius. Kan sekarang memang banyak kan istilah-istilah yang tergradasi luar biasa, nilainya turun luar biasa. Apakah iman itu, apakah takwa itu, apakah sabar, apakah istiqomah, apakah munafik, apakah kafir, macam-macam. Itu sekarang gradasinya turun menjadi nilai-nilainya yang terkandung itu menjadi sangat remeh. Sabar misalnya, bahkan berkonotasi beban yang bernegatif sehingga dinyatakan ya sabar tapi sabar ada batasnya. Itu tergantung cara pendefinisiannya. Kalau sabar yang teredar di bahasa masyarakat ya begitu. Tapi kalau sabar kita masuk sebagai bahasa teknis di dalam pelajaran-pelajaran keagamaan, pelajaran-pelajaran ketuhanan, itu sabar itu keindahan yang luar biasa. Bahkan orang tidak akan sampai kepada keindahan itu tanpa bentuk kesabaran, dan kesabaran itu bersama dengan nilai-nilai ketuhanan. Sabar itu bersama Tuhan sehingga tidak pernah ada batasnya. Misalnya seperti itu. Nah, dalam bahasa teknis yang saya pahami, tafakur itu kita lihat sebagai objek esensinya. Tafakur itu ada dua hal yang dipermasalahkan di situ dalam tafakur. Kalau kita mau melihat objeknya, jadi esensi yang ada di dalam tafakur itu ada dua hal, yaitu satu, mencari tujuan hidup, yang kedua, mencari jalan yang menyampaikan kepada tujuan itu. Dua hal ini manakala dipandu dengan syarat-syarat tadi, tujuannya benar, niatnya benar, cara dan metodenya benar, dalam rangka mencari tujuan hidup dan mencari jalan yang merentangkan dirinya ke arah tujuan itu. Nah, di situ ada tafakur. Tafakur lebih cenderung bentuk-bentuk konseptual, rasional, logika, filosofis, gitu. Tafakur. Bukan berpikir sembarang, pasti bukan. Ini berpikir tertib dan tingkat-tingkat tertentu. Kalau saya tidak ingin bilang ini berpikir tingkat tinggi, gitu ya. Tafakur. Kemudian
Kalau tadzakur itu kelanjutan dari tafakur itu. Tadzakur adalah kita dengan menggunakan spiritual kita, dengan menggunakan sarana-sarana yang bisa dipakai untuk berjalan di atas jalan yang sudah ditemukan itu menuju tujuannya. Di dalam tafakur, yang saya tangkap esensi pelajaran yang saya dapatkan dari agama-agama, khususnya agama Islam, tafakur adalah kita memperjelas tujuan hidup kita, yaitu yang maha segalanya, sumber kesuksesan, sumber kebahagiaan, sumber keindahan, sumber masa depan, yaitu Tuhan. Yang lain-lain jangan dituju, yang dituju ini saja. Itu proses untuk mencari tujuan hidup. Kalau kita menuju yang lain-lain, itu masih remeh, itu masih belum mencakup semuanya. Tapi kalau kita menuju yang ini, semuanya akan katut, semua akan terikut, semuanya akan tercover. Kalau tujuannya itu, nah, itu salah satu esensi di dalam tafakur. Kalau kita sudah punya tujuan, yaitu Tuhan, bahwa seluruh kehidupan ini adalah penghambaan kepada Tuhan, politik, ekonomi, sosial, budaya, keluarga, pribadi, sosial, seluruhnya adalah aplikasi penghambaan kepada Tuhan. Bukan untuk gengsi, harga diri, duniawi, prestise, dan lain-lain. Tapi masih perlukah tafakur? Oh ya, masih. Apa? Untuk mempertajam pemahaman kita, keyakinan kita, perhatian kita, dan fokus kita kepada tujuan itu. Sehingga makrifah kita terhadap Tuhan lebih tinggi, sehingga kita lebih mendambakan tujuan itu sebagai sentral gravitasi kehidupan seseorang. Nah, kalau tujuannya semakin jelas, tenaga yang dihasilkan, power, semangat, enjoy, cool, juga akan semakin dahsyat. Nah, jalan mana yang bisa ke arah situ? Itu juga bagian esensi dari tafakur. Jalan mana yang bisa menyampaikan saya ke arah tujuan itu? Yang seluruh kesuksesan hidup saya bergantung kepadanya. Bukan bergantung kepada selainnya. Selainnya hanya berfungsi sebagai pendukung dan sarana pada saat didudukkan secara relevan dan proporsional. Ya. Tapi pada saat kita salah tujuan, seberapapun sarana yang diberikan kepada kita, tidak akan menjadi strategis dan efektif. Bisa jadi malah kontraproduktif, ya, dan inproporsional. Ya, begitulah kira-kira esensi tafakur itu, lebih mempertajam fokus terhadap tujuan hidup kita. Kalau belum punya, ya berarti mencarinya. Kemudian setelah tujuannya punya, apalagi lebih jelas, kemudian kita mencari jalan mana ke arah itu. Jadi lebih konseptual. Kalau tazakur itu sudah praktis, praktek perjalanan spiritual, perjalanan kepribadian, perjalanan hidup seseorang. Seseorang yang berjalan menuju tujuan yang sudah ditetapkan dan berjalan di atas jalan yang sudah dia rentangkan, dia mulai melangkah. Nah, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Apakah ini harus bentuknya itu semacam meditasi atau tarekat? Enggak. Sepanjang yang saya tahu, setiap kejadian sehari-hari itu bisa dijadikan sarana tadzakur. Tadzakur pada saat kita dalam keluarga, tadzakur pada saat kita sedang bekerja, tadzakur pada saat kita sedang masak, tadzakur pada saat kita sedang berteman, bersaudara, tadzakur pada saat kita sedang tafakur, tadzakur dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan seterusnya.
Semua bisa menjadi sarana untuk tazakkur, tetapi intinya semuanya itu sarana untuk menjalankan spiritual kepribadian seseorang untuk berjalan menuju Tuhan di atas jalan yang sudah ditentukan sebelumnya, menuju tujuan yang sudah dia tetapkan sebelumnya di dalam proses tafakkur. Tafakur juga bisa dengan wirid, tazakkur juga bisa dengan wirid, tazakkur juga bisa dengan dengan segala kegiatan kita yang memenuhi syarat untuk itu, yang disebut dengan beribadah 24 jam sehari. Semua bisa bernilai tazakkur. Ya. Aduh. Tazakkur itu bisa dalam posisi duduk, berdiri maupun berbaring. Orang yang dia masuk ke proses tafakur kemudian tazakkur, maka seluruhnya akan menjadi indah. Dia akan mengatakan, Tuhan, ya Allah, luar biasa, dahsyat, spektakuler, kayak tukul ya. Ya, kalau seseorang itu berada di atas jalan tafakur dan tazakkur, akan terjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Itu ya kira-kira tentang keterkaitannya. Kalau tafakur dengan tazakkur kan jelas sekali itu. Nah, terus tadabbur kita masukkan di mana? Monggo cari aja sendiri. Karena tadabbur adalah salah satu sarana dalam kita dalam rangka tafakur, bisa dalam rangka tazakkur juga bisa. Gitu yang bisa saya sharingkan malam ini, dan saya mohon maaf waktunya ngelantur. Bos, ya marah aja Bos. Wah, nggak apa-apa, Bo. 15 menit. Kali-kali marah lah. Nggak apa-apa, Bo. Marah kan nggak boleh, Bo. Ya? Marah kalau berlebihan tidak boleh. Oke, Bo. Yuk. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS di 081880101058. Saya pamit aja ya. Monggo, Bo. Ini saya juga mohon maaf untuk yang sudah mengirimkan SMS, kita tidak bisa jawab karena waktunya sempit sekali, Kepada Bo, ya. seluruh teman-teman Light Audience beserta seluruh keluarga dan staf dari Light FM, saya mohon pamit. Terima kasih atas segala partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya sekedar teman sharing Anda, jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Dan bagi yang berkenan untuk membantu saya merevisi, memperbarui untuk memperbaiki diri saya dan ilmu saya kepada yang lebih baik, lebih bermutu, monggo saya persilahkan melalui HP FM. Dan tak lebih tak kurang, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwa Agus Hidayat berproses menuju kesejahteraan diri hari ini Kamis 11 Maret 2010. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah telepon kemari, yang sudah mengirimkan SMS 081880801058. Kembali kita tidak bisa membacakan semua SMS-nya, tapi kita berusaha untuk menampung semua pertanyaannya. Insya Allah minggu depan Anda bisa kirimkan lagi, dan insya Allah berproses menuju kesejahteraan diri akan kembali bersama dengan Anda. Dan tentunya saya Mike Maroon masih akan terus menemani Anda malam hari ini hingga tuntas jam 12 malam nanti.